Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Leo Arti hadir. Energi untuk Oktober 2022, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Leo, apa kabarnya? Terima kasih untuk Leo yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke? Sebelum kita melihat jauh arti hadir kamu, kita akan lihat the truth dari dia. Kalau dia bisa dikasih kesempatan untuk bicara jujur sama kamu, kira-kira apa bunyi kejujuran dia di telinga kamu? Oke, seperti biasa ada 3 deck untuk top dan 1 bottom. Oke, Medaling Angels clarify. Oke, jumping card. Leo, ini kamu bisa dia ya, karena ini jumping card. Sometimes I stay awake thinking about you. Oke, kadang dia terbangun, gak bisa tidur mikirin kamu. And then this is bottom of the deck dari jumping card. I couldn't let you get close to me. Mungkin ini dari sisi kamu ya Leo. Kamu gak mau dia dekat sama kamu. Kamu gak bisa biarkan dia dekat sama kamu. Oke, mungkin kalian lagi masa jeda. Kita shuffle lagi ya. Apa sih yang gak buat Leo? Oke. Okay, Modeling Angels clarify the truth. Dari Cross Watchers Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi Oktober 2022. Leo, Sun, Moon, Cross Watchers ya. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus, clarify. Modeling Angel, clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Leo, aku pakai kacamata dulu ya. Oke, deck pertama. Oke, deck kedua dia ya. Oke, deck ketiga. Bottom of the deck. I know I was a distraction from your pain. Oke, aku tahu aku yang sudah memberi atau membuat kepahitan dalam hidup kamu. Dia tahu kamu merasakan kepahitan dari dia. Mungkin banyak tindakan dia yang mengecewakan kamu, menyakiti kamu, dan terasa pahit dalam hidup kamu. Dia sadar, ya, dia tahu. Dia banyak memberi kepahitan di hati kamu. Oke, so ini cukup roller coaster ya. Jadi kayak banyak drama dia yang ternyata itu pahit terasa dalam diri kamu, dan dia sadar, ya, dia tahu. Oke, dia tahu dia mengecewakan kamu. So ini deck pertama dia. You came closer than anyone. Kamu datang sangat dekat dari siapapun. Biasanya kan gitu. Mungkin kamu mencintai dia lebih dari hidup kamu. Kamu berikan semuanya untuk bisa dekat dengan dia. Dekat sekali dengan dia. Dan tidak ada seorang pun yang pernah melakukan hal yang kamu lakukan. Tapi banyak orang juga mungkin dia merasa bahwa kamu cinta sama dia banget. Jadi kalau dia menyakiti kamu tuh, kamu gak akan pernah bisa ninggalin dia karena kamu cinta sama dia. Nah, ini kekurangan dari orang-orang yang tahu dicintai. Nah, kalau tahu dicintai dan tahu bahwa orang yang mencintai dia adalah anugerah, pasti akan melakukan sesuatu yang baik pula untuk membalas cinta.
Tapi kalau orang-orang yang dibutakan matanya, terutama mata batinnya tentang anugerah, maka yang dilakukan adalah menyakiti, merasa sombong karena dicintai, dan akhirnya berbuat arogansi dan melukai orang yang benar-benar mencintai dia. Mungkin dia tidak sadar, Leo, bahwa kamu adalah anugerah dalam hidup dia. Dia tahu bahwa kamu sangat mencintai dia dan akan melakukan apapun untuk dia. Ya, jadi dia ngerasa di atas angin. Dan dia tahu itu salah, dia tahu. I know I was a distraction from your pain. Dia tahu dia memberikan kepahitan dalam hidup kamu. Kamu merasakan kepahitan dari dia. Oke, so mungkin kalian masa jeda. Kamu selalu ingin ada di dekat dia. Oke. Jadi dia besar kepala di atas angin. I hide who I am from you. Aku menyembunyikan siapa aku sebenarnya dari kamu. Jadi selama dengan kamu dia pakai topeng, of course, yes, absolutely, yes. Dia pakai topeng. Mungkin dia tidak mencintai kamu. Dia banyak berbohong, menyembunyikan banyak hal dari kamu, terutama tentang dirinya secara personal, as a person di sini. Banyak menutupi tindakan dia yang toksik. Oke, so ya, ini dia sadar, dia manipulasi perasaan kamu, bahkan dia memanfaatkan perasaan kamu, dia sadar, iya, dia sadar. Dengan sadar dia menyakiti kamu dan memberikan kepahitan untuk kamu. Dia sadar. So ini orang yang manipulatif ya. Dan di sini I remember every detail of the day. Aku ingat setiap detail di momen itu, di hari itu. Ya, mungkin sebelum kalian berpisah ada momen yang mungkin seperti roller coaster meledak, boom situation, dan itu benar-benar membekas rasa pahit itu di dalam diri kamu. Dia ingat dengan detail. So mungkin ini momen penyesalan, and I guess ini ada recall dari the universe, ya namanya spiritual awaken. Kalau kita sudah melakukan satu kesalahan besar, merusak segalanya, merusak orang lain, memberi kepahitan pada orang lain, situasi jadi kacau dan chaos, the universe biasanya turun tangan. Interruption situation, recall namanya, ada panggilan untuk spiritual awaken. Dipanggil, sini kamu nak, kamu tuh terlalu luar biasa bandel, sini dulu, ini salah, kamu nggak bisa terus-terus tenggelam dengan kesalahan dan menikmatinya, kamu sudah merusak semuanya. Nah itu biasanya recall. Tanda-tandanya apa? Banyak masalah datang bertubi-tubi dan kita udah nggak tahu mana yang harus kita selesaikan duluan. Banyak kehilangan yang kita rasakan, apapun itu, pekerjaan, harta benda, semuanya kayak lenyap aja begitu, seketika dash, boom situation. Recall namanya, spiritual awaken. Itu tanda-tanda kita sedang ditegur, dan tanda-tanda kita akan dibersihkan, dibiarkan kita sendiri, semua orang meninggalkan kita. Itu kayak spiritual, the universe mau bilang gini, this is that day, the time about you and me. Mungkin begitu kali ya, the universe bilang bahwa ini waktunya adalah tentang saya dan Anda. Nah itu, jadi kayak berhadap-hadapan langsung dengan Sang Pencipta. Oke, namanya spiritual awaken. Recall, dipanggil, sini. Gitu, ciptaannya dipanggil. Dibiarkan sendiri, semua orang meninggalkan kita. Nah, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai situasi chaos yang akan menyadarkan kita. Sadarlah sesadar-sadar mungkin, sedini mungkin menerima anugerah. Di sini Leo, kamu adalah anugerah untuk dia. Dan dia sadar sudah memberikan rasa pahit dalam hidup kamu selama bersama dengan dia. Oke. Itu tadi ya. Kita tuh nggak sendiri. Jangan pernah sombong kalau kita dicintai. Oke.
So, saya translate dari 78 deck ya, dan ini karena general reading bisa vice versa, ada 3 baris. Baris pertama kamu, baris kedua dia, baris ketiga arti hadir kamu, baris bottom of the deck ya, nanti ada obstacle atau issue untuk kamu ya, yang dalam diri kamu begitu, sehingga mungkin kamu terlalu berlebihan mencintai, oke, atau terlalu berlebihan menggenggam sesuatu, menggenggam komitmen dan pasangan kamu. Jangan berlebihan ya. Jadi kita benar-benar harus punya sadar gitu untuk setiap apapun milik kita, apapun yang kita lakukan. Yang nggak setiap saat sih, tapi ada momen-momen yang tidak boleh melewati batas kompromis atau toleransi. Oke, darling, kita mulai. Leo, arti hadir. Clarify, please clarify. Leo, arti hadir Oktober 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay. Baris pertama ini ya. The Emperor, the Star. Oke, Six of Wands. Aries, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Di sini ada Aries dan Aquarius. Whatever, ini bisa energi aja atau memang ada di birth chart kamu. Apa ya? This is the time about transformation ya, kayak kamu ngerasa semua di luar kendali. Ini semua di luar kendali, Nona. Mungkin kalau kamu bisa bicara dengan saya, ya. The Emperor energy tentang kamu berusaha kendalikan apapun yang bisa kamu kendalikan di sini. Ada ego juga di sini dari pihak kamu membumbung tinggi untuk satu kemenangan yang ingin kamu capai di sini. Oke. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang tampan, cantik, rupawan ya, secara fisik dia benar-benar good looking ya, jadi ya charming lah ya, queen or king of charming begitu ya, fisik. Jangan tersesat dengan fisik ya, nilailah orang itu dari karakternya. Karena karakter kita hidup selama bersama sampai kita maut memisahkan, itu kita tinggal dengan karakter, bukan dengan fisik. Fisik bisa tua ya, bisa aja berubah gitu seiring berjalannya waktu. Ada wrinkle ya, jadi akan menua dimakan usia. Jadi jangan lihat orang dari fisik ya. So ini mungkin kamu dealing dengan the star di sini, juga bisa tentang kamu public figure, kamu pengendali di hubungan ini, begitu. Dan kamu ngerasa bahwa kamu harus pulih di sini, memulihkan diri kamu cara terbaik. Berusaha untuk berjuang dalam kemenangan, bisa tentang kemenangan diri atau kemenangan hubungan. Nanti kita lihat energi dia ya. Karena di sini seperti saya lebih melihat kamu ingin memenangkan diri kamu. Di sini memulihkan diri kamu. Ya, kamu butuh waktu untuk sendiri, pemulihan untuk diri kamu. Ya, ini memang momen kamu harus menggunakan ego kamu, karena ego itu penting, tapi harus dengan porsinya. Tapi ada lagi yang di atas lebih baik dari ego. Namanya respect. Dia jauh lebih baik dari ego. Ya, easy go out. Respect dengan diri kamu adalah momen terbaik saat orang lain tidak respect sama kamu. Nah, itu momen dia lebih tinggi nilai positifnya dari ego. Ya, respect sama diri sendiri. Sama ini mencintai, begitu rupa kamu berikan semuanya. Sampai kamu lupa mencintai diri dan respect sama diri kamu ketika dia perlakukan kamu dengan tidak adil. So mungkin ini waktunya kamu sendiri untuk pulihkan diri kamu, memenangkan diri kamu sebagai bukti bahwa kamu respect sama diri kamu. Hanya itu yang bisa kamu kendalikan.
the Emperor energy, the Star energy. Melihat masa depan, memenangkan diri di sini. Ya, jadi kita respect sama diri kita jauh lebih baik di sini. Oke. So, ini tentang kamu yang berjuang untuk pemulihan diri. Energi dia. Oh, the Sun energy. Ada energi kamu di sini. High Priestess. Two of Swords. Oke, chaos, chaos, chaos ya. Ini tentang tripartite relation, yes. Leo, Pisces. Oke. So, dia ngerasa bahwa ini situasi chaos, udah nggak bisa ngomong lagi, dia speechless di sini. Ada situasi chaos di sini. Rasa perasaan yang campur aduk ya. Dia seperti dia sedang terhakimi oleh dirinya sendiri, ini salah gue ya. Di sini seperti air yang tidak lagi bisa melihat dengan jelas karena terlalu chaos di sini. Dia sampai ngerasa bahwa sudah nggak berguna lagi tentang harus membenarkan diri atau membicarakan kebenaran, semuanya udah nggak berguna, ini sudah chaos semuanya. Oke, mungkin ada situasi roller coaster ya, boom situation di koneksi kamu sama dia ini. I remember the day, I remember every detail of the day. Momen kalian berpisah itu sangat chaos. Bahkan dia sudah nggak bisa lagi membedakan, membenarkan diri atau membicarakan kebenaran karena dia sudah ngerasa ini chaos, ini chaos, ini salah gitu. Jadi kayak the universe di sini seperti apa ya? Tutup semua situasi dia, jadi dia ngerasa sendiri di sini. Jadi kayak mencari pembenaran udah nggak bisa, membicarakan kebenaran di pihak dia pun tidak bisa. Di sini ada 2 tongkat di sini yang tertancap begitu. Jadi kayak I cannot talking too much. Sih kayak I'm speechless begitu. Udah kusut banget, udah chaos banget di sini. Kayak udah ya stres ya, depresi ya, gitu di sini. Chaos gitu, luar kendali, udah ini kayak gitu deh, mati deh gue gitu, mending gue mati nih kalau kayak gini, kayak gitulah ya. Dia udah ngerasa kayak ini, kenapa dia begitu gitu, jadi dia terhakimi sama diri sendiri dan merasa sulit banget untuk mengurai situasi ini sebenarnya bagaimana asal mulai. Pokoknya jadi chaos banget di sini dari pihak dia. Dan energi dari High Priestess, intuisi. Intuisi dia berdiri sendiri di sini. Oke. Bisa juga tentang tripartite relation. Jadi kalau dia koneksi sama tripartite relation itu dia kayak mungkin dia menyalahkan orang itu ya, tripartite itu yang membuat situasi jadi chaos dengan kamu. Intuisinya juga kayak apa ya, kayak warnanya hitam gitu. Kalau intuisi kita kotor, mata batin kita kotor tuh warna hitam pekat gitu loh. Kenapa bisa kotor? Dengan karakter yang buruk, circle yang toksik, mata batin kita jadi kotor di sini. Seperti ngeblok semuanya. Jadi kayak karena intuisi kita kan itu kayak jaringan, kayak saluran dari untuk kita terkoneksi dengan Sang Pencipta. Itu kalau kotor itu banyak kan energi gelap. Malaikat gelap di sana bekerja, merusak semuanya. Karakter, kebahagiaan itu dirusak semuanya. Oke. So the Sun energy di sini, beberapa di antara kalian ada anak. Ini yang juga dia merasa nggak sanggup kehilangan anaknya di sini. So apa ya, the Sun energy seperti dia ngerasa bahwa ini kayak gini. Kalau kalian bertengkar karena tripartite relation, ini bener-bener kayak kena ampas gitu, kena apa ya bahasanya? Dia akan menyalahkan tripartite ini kayak kena ampas gitu. Kena ampas itu kayak dia akan salahin orang itu berlebihan gitu, karena chaos di sini kayak semuanya ngeblocking gitu, kayak nggak ada jalan keluar, nggak ada jalan keluar, nggak ada pemulihan di sini, nggak ada. Terus di sini dia sadar ngeblok ya,
Dia sadar bahwa betapa bodohnya dia, how stupidity-nya dia. Dia tidak melihat kamu sebagai anugerah untuk diberi ucapan syukur dan bergembira bersama dengan kamu, bersukacita bersama dengan kamu. Itu dia sadar, iya. So, dia berada pada situasi itu, momen recall ya, spiritual awaken. Dipanggil sama sang pencipta, jadi nggak kedengaran sama dia karena mata batinnya kotor. Itu tadi karakter kita buat mata batin kita kotor, kita jadi nggak peka. Circle kita, teman-teman kita yang toksik itu buat mata batin kita kotor, kita jadi nggak peka. Dipanggil sama sang pencipta, sini kamu udah jauh banget nak, sini jangan jauh-jauh, ini udah di luar jalan kamu. Itu nggak peka. Tapi setelah situasinya chaos, meledak, boom situation, baru disadari ini anugerah. Kenapa dia tidak bisa melihat? Kenapa terblocking? 12 Swords. Gegara tripartite relation, gegara circle yang toxic. Mata batin jadi buta, kotor, tidak terlihat anugerah di sini. Tidak disyukuri anugerahnya. Hilang lenyap semuanya, pergi begitu saja ketika kita tidak. Jadi ketika kita tidak menghargai anugerah, the universe yang akan ambil anugerah itu secara langsung tanpa sadar. Ya. Di sini. Oke, Leo. Kamu itu blessing, gift untuk dia. Dan dia baru sadar setelah semuanya terblocking, tidak ada jalan lagi untuk kembali ke kamu. Itu dia baru sadar. Oke. Ya, jadi jangan sampai mata batin kita kotor. Jangan sampai mata batin kita kotor karena kebiasaan buruk kita dengan circle kita yang toksik, ya. Susah nanti kita sadari tanda-tanda dari sang pencipta. Tidak tersadari ini mata batinnya, intuisinya keblok di sini, berkabut semuanya, gelap di sini. Bahkan untuk melihat kesalahannya sendiri pun dia ngerasa kayak ini terlalu kotor, nggak bisa kelihatan, nggak bisa reflection gitu loh. Terblok semuanya. Ini terlalu tenggelam dengan sisi gelap ya. Oke. Ya, dia ada di, apa ya, saya rasa kayak dia ada di momen udah nggak tahu lagi harus gimana. Keblok semuanya. Bahkan the universe recall dia aja pun dia nggak gitu, dia nggak gemeteran gitu, aduh gua harus gimana, buntu gitu loh, ngerti nggak sih? Buntu ada di tepi jurang, tinggal loncat aja ke jurang gitu, kayak gitu, karena kayak udah nggak ada jalan lain gitu, nggak ada jalan untuk kembali gitu. Ini di sini nggak ada jalan untuk kembali, udah gitu dia rasanya kacau balau lah, chaos lah ya. Dia baru sadar bahwa kamu anugerah di sini. Oke, arti hadir kamu. Seven of Cups, Two of Wands. Oke, Six of Swords. Dia membayangkan worst situation atau situasi terburuk yang terjadi dalam koneksi dia sama kamu. On ending the story of you and they are. So, jadi di sini kayak dia berharap adakah jalan keluar yang lain, jalan keluar yang lain, satu titik cahaya aja ini momennya, ya, karena kayak badai aja hidupnya. Adakah pilihan lain, adakah kesempatan lain untuk pemulihan hubungan di sini dari kamu? So, dia bukan hanya mengharapkan maaf, tapi dia mengharapkan belas kasih. Kalau kamu nggak bisa maafin aku, Leo, kasihani aku, Leo. You know what? Ini udah kayak Desperaldo, Alejandro Maldonado ya, Rosalinda, Nandito di sini. Jadi dia ngerasa kayak
Ya udah, lu nggak bisa maafin gue, lu kasihan dong sama gue, please gitu loh, please. I'm begging you, Leo, please. Gitu, kayak apa ya? Kesempatan yang lain. Two of Wands di sini, dia tahu kamu sudah mengeras hati kamu karena kepahitan kamu. Kayak udah unforgiveness di sini. Maybe untuk memaafkan kamu berikan, tapi akses denial begitu, nggak bisa masuk lagi dalam hidup kamu. Kayak udah berkabut banget sih, nggak ada jalan untuk kembali. Udah one way, satu arah, udah nggak bisa. Dia menunggu di sini. Adakah kesempatan yang lain, please? Please, I'm begging you, Leo. And Six of Swords, dia ngerasa bahwa this is the end of the story of you. And they are. See? Jadi, dia ngelihat kayak udah cross watchers gitu. Kamu udah ada di seberang dia. Kamu sudah tidak sejalan dengan dia. Ini akan berakhir dengan perpisahan, perceraian. Ini sudah terakhir begitu. Kayak tidak ada jalan kembali dari kamu. Makanya di sini ada, dia baru melihat ini, the sun energy. You are the gift. You are the blessing from the universe to their life. Kamu datang lebih dekat dari siapapun karena kamu begitu mencintai aku. Kamu ingin selalu dekat dengan aku. Sangat dekat dengan aku. Dia tahu kamu adalah anugerah terbaik dalam hidup dia. Dan di sini ada I hide who I really I am. Dia banyak sembunyikan banyak hal, bersikap misterius di sini. Karena intuisi dia kotor, mata batin dia kotor, terlalu toksik di sini. Karena punya masa lalu yang buruk dan dia tutupi setutup rapat mungkin. Oke. Ya, ini bukan lagi penyesalan, tapi seperti kebodohan menurut dia yang pernah dia lakukan dalam sejarah hidup dia. Begitu salah besar untuk treatment kamu dengan sangat menyakiti kamu di sini. I remember every detail of the day, momen kalian berpisah, ya, ledakan di sana, terutama tentang tripartite relation. Dia ingat sangat detail. Di situ penyesalan terhebat dia. Oke, dan di sini ada I know I was a distraction from your pain. Ya, dia tahu ini kepahitan yang pahit banget yang pernah kamu rasain dalam sejarah hidup kamu, itu dari dia. Oh God, Leo, ini chaos ya. So, dia hanya mencoba untuk menguatkan diri menghadapi kamu, menghadapi perpisahan kalian. Dan ini akan jadi sejarah penyesalan dalam hidup dia. Dan semoga ini membuat dia berubah begitu. Karena kalau mata batin kita kotor, dia recall sama the universe untuk belok arah jalan ke track kita, ke path-nya kita, ke journey-nya kita, itu susah, udah jauh banget gitu. Kecuali kalau benar-benar sadar dan berubah total 180 derajat, itu mungkin bisa balik lagi gitu. Oke. So, kamu sangat berarti untuk dia. Kayak gini, seandainya ada kesempatan, I'm begging you, Leo. I'm begging you. Please. Satu aja kesempatan. Tapi dia tidak bisa mengimani lagi, kayak dia udah ngerasa tidak ada. There is no way. There is no way to find you anymore. Tidak ada lagi jalan untuk menemukan kamu lagi, Leo. Jalan buntu, jadi udah satu arah. Dia nggak bisa balik ke kamu lagi. Itu yang dia tahu. So, dia lagi persiapan untuk menghadapi perpisahan kalian. Di sini. Jadi kayak unfaithful begitu. Oke.
obstacle kamu atau isu kamu. Three of Swords, broken heart di sini, berkabut, chaos di sini. Kamu ngerasa dia nggak mencintai kamu karena dia memberikan rasa pahit yang kuat dalam diri kamu. Kayak kamu dikasih racun, pahit banget di sini. Dia tidak mencintai saya, Nona Pastel. Rasa sakit nggak bisa saya omongin lagi. Udah sakit banget, pahit, pahit. Nah, ini dia. So, jangan lupa mencintai diri kamu, Leo. Ketika kita berlebihan mencintai orang lain, bukan hanya kita merusak diri kita, tapi kita merusak orang lain. Karena yang berlebihan itu akan jadi racun. Jadi belajar mencintai dengan adil. Oke. Dan di sini ada Three of Wheels ya. Di sini kamu melihat tripartite relation yang tidak pernah ingin diakui oleh dia. Detail sekali kamu melihat dia dengan tripartite relation di sini tanpa bicara. Dan ini sudah kamu pendam dan akhirnya meledak di sini. Ya, pahit terasa ya. The Hermit energi tentang menarik diri, memulihkan diri di sini. Atau mungkin kamu dealing dengan Virgos. Jadilah dewasa. Ini momennya. Dewasa untuk mencintai. Jadilah dewasa. Tenangkan diri kamu. Ini tentang berkontemplasi. Kasih waktu untuk diri kamu. Untuk bisa lebih tenang, minta kekuatan pada Sang Pencipta. Kekuatan untuk memaafkan dia yang menyakiti kamu. Kekuatan untuk pulih dan melepaskan rasa pahit. Dengan rela, let go di sini. Jadilah dewasa. Momen pertama menjadi dewasa adalah dengan respect sama diri sendiri. Kamu terlalu berlebihan mencintai dia. Kamu merasa ketika kamu mencintai dia, dia akan kembali memberikan cinta padamu. Ternyata tidak. Kamu dealing dengan seseorang yang karakternya sudah rusak, penuh dengan toksik, bahkan mata batinnya kotor, keblok semua. Kalian tidak satu frekuensi. Oke? Kita lihat saran untuk kamu ya, Leo. Oke, Leo. My darling angels, clarify energi Leo. Saran untuk Leo, diri dengan arti hadir. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus energi Oktober 2022. Clarify, my darling angels, clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Leo. Ear chakra. Notice message the appears of sound, music, and words from both external source and within your mind. Their message are real answer to your prayer. Jawaban doamu ada di telinga kamu. Gimana cara dengar dari telinga? Kalau orang-orang yang seperti indigo atau cakranya sudah terbuka dengan aktif, mungkin bisa dengar ya dengan jelas pesan dari Sang Pencipta melalui para malaikatnya. Tapi kalau belum, artinya mendengarkan sesuatu yang lebih sering gitu. Jadi misalnya gini, jawaban doa kita itu di situ bisa tentang musik, bisa diletakkan di musik atau apapun yang kamu dengar, atau langsung di pikiran kamu oleh Sang Pencipta. Ditaruh tuh jawaban doa kamu. Jadi kalau kamu sering dengar musik atau lagu ya, lagu itu mulu ya, itu seperti pesan untuk kamu. Atau mungkin memang langsung ditaruh di dalam pikiran kamu sehingga kamu kepikiran untuk ngelakuin itu gitu loh. Karena kamu ingin pulih di sini. Dia juga begitu. Mungkin dia sering denger lagu gitu. Apa tuh lagu yang menyakiti? Tentang anugerah. Oke, jadi kayak apa tuh lagunya?
apa babnya apa ya, tentang anugerah ya. Eh, aku cinta kepadamu. Nah itu dia. Aku rindu di pelukmu. Dia keliru melihat. Ya karena di sini ada campuran tripartite relation beberapa ya, koneksi dengan tripartite relation. Namun ku keliru telah membunuh. Nah itu dia. Ya jadi itu mungkin dia sering dengar gitu, atau tentang pure of love. Dia ngerasa ada orang yang mencintai dia tapi dia baru sadar setelah semua tidak ada jalan untuk kembali. Oke, bottom of the deck, parents di sini. The divine truth is that your parents eternally love you to the best of their ability. The angels are helping you heal from any pain associated with your mother or father. Jadi kamu gak sendiri, ada orang tua kamu yang selalu ada di samping kamu, yang menjadi garda terdepan untuk melindungi kamu dari pasangan kamu yang melukai kamu ya, karena ini kepahitan, so ini rasa sakitnya dalam, bisa dengan verbal, tindakan, kekerasan di sini. Verbal, tindakan emosional ya, jadi kayak merusak karakter. Tapi di sini kamu nggak sendiri, ada orang tua kamu yang menjadi garda terdepan untuk melindungi kamu. Jadi kamu punya anugerah nih, orang tua kamu yang mencintai kamu begitu rupa, sangat kuat di sini. Kamu nggak dibiarin sendiri. So bersyukur punya orang tua yang benar-benar tidak melepaskan kamu, ya tidak lepas tangan di sini. Oke? Kita lihat dari Lightworker Oracle untuk Leo Sun Moon Rising. Oh, is jumping card di sini. Family of Light, cahaya di dalam keluarga. Ini dia. Ini kamu ya, ini ya, amazing gitu loh. The universe tidak pernah tinggalkan kita. Bottom of the deck di sini ada the Pink Rose of Lady Nada. Kamu tuh penuh cinta kasih sayang, sangat peka dengan cinta kasih sayang di sini. So ini yang membuat kamu sangat rentan ya. Jadi Leo, be careful kalau kamu koneksi dengan orang lain ya. Yakinkan kalian satu frekuensi. Jangan sampai kamu koneksi dengan orang-orang toksik ya. Benar-benar harus selektif. Darling Angels clarify Leo arti hadir Oktober 2022. Clarify, please. Clarify. Thank you, thank you, thank you. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Oh, eternal now. Jadi dewasa dari pihak dia. Rambut yang memutih itu adalah tentang kebijaksanaan, keabadian. Dengan kebijaksanaan, dia belajar jadi dewasa dan bijaksana. Dan ini memang momennya. Ini recall ya, kayak the universe manggil dia, sini kamu nak, jangan jauh-jauh dari jalan kamu. Terlalu jauh kamu udah jalan. Kamu nggak bahagia di sana, ini jalan kamu. Jadi kalau lagi dipanggil gitu dianya, ya. Pelan-pelan untuk dibersihkan, pelan-pelan. Caranya gimana? Tiba-tiba dia sendiri, semua teman-teman dia yang ngejauhin dia, tinggalin dia. Di kehilangan pekerjaan, kehilangan semuanya. Karena kalau kita sendiri dengan tanpa apapun, itu kita jauh lebih bisa dekat dengan Sang Pencipta. Itu momennya, kita lagi dimurnikan. Ya, jadi ini, jadi lagi di recall gitu, sini kamu nak, jangan terlalu jauh jalanmu. Ini itu bukan jalanmu. Nah, ini dia ya. Jadi ada momen di sini dia mau berubah begitu. Dan ini kayak dipaksakan untuk berubah. Karena selama ini dia mata batin yang kotor tidak terasa gitu, tidak terdengar recall dari Sang Pencipta, memberi tanda bahwa jangan melakukan itu, tidak boleh melakukan itu, ini anugerah loh, kamu nggak menghargai anugerah kamu. Jadi kayak di recall nih dengan paksa gitu, dipanggil untuk spiritual awaken. Artinya situasi ini sangat berdampak besar pada pendewasaan diri dia. Oke? Jadi
Rasa pahit pengorbanan kamu di sini itu sesuatu yang transformasi yang akan merubah besar, banyak perubahan besar yang akan terjadi dalam hidup dia. Oke. Bottom of the deck. Oh my god, karmic clearing, pembersihan karma. Ketika kita tersakiti oleh orang yang kita cintai, ketika kita kecewa dengan semua hal yang sudah kita lakukan memberi dengan baik, karma kita sedang dibersihkan. Dari dia kamu dimurnikan. Ya, dari dia kamu dimurnikan. Jadi kuatkan diri kamu untuk memaafkan dia karena kamu lagi dibersihkan dari karma-karma kamu. Jadi pemurnian. Ya, kamu kehilangan dia, ini adalah pemurnian untuk pembersihan karma kamu. Kamu lagi dibersihkan. Ya, anggap aja rasa pahit itu adalah momen kamu lagi dimurnikan untuk tidak mencintai berlebihan, menggenggam apapun yang dimiliki berlebihan. Attachment begitu berlebihan. Ya, jadi ini pembersihan karma kamu. Kamu dilahirkan baru dengan pure kehidupan kamu. Jadi semua kejadian ini adalah momen pembersihan untuk kalian berdua. Untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan cara hidup yang lebih baik. Dengan karakter yang lebih baik. Tentunya berada di journey atau di path-nya kamu. Ya, juga dia. Ya, ini secara individu. Ini sudah 41 menit ya. Oke, Leo. Ini bisa vice versa. Terima kasih untuk Leo yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.